bahwa kehadiran guru itu mutlak diperlukan di tengah-tengah peserta didik. Tidak bisa digantikan oleh apapun. Dan kita itu tidak hanya mengajar tapi mendidik. Kalau mengajar, anak bisa googling saja, kewajiban kita di samping mengajar utamanya adalah mendidik. Nah, kata kunci mendidik, guru itu harus bisa sebagai suri toladan bagi anak-anak kita. Bagaimana madrasah itu bisa mencapai visi misinya. Nah, visi misi itu disusun atau dibuat, disepakati, ada jangka waktu. Visi misi itu sudah bisa tercapai atau belum. Nah, ini menjadi tantangan bersama, tantangan bersama. Nah, intinya bergerak bersama. Seperti senam lah ya Bapak, bergerak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, salam jumpa, salam kenal dengan saya Inaida Mehati di Pojok Topokan, berjuta cinta untuk negeri bersama Mansatu Banyumas Sekti. Pojok Topokan merupakan podcastnya dari Mansatu Banyumas, tempat kita untuk berbincang-bincang atau mengobrol dengan topik yang hangat maupun yang sudah basi, dengan narasumber ataupun bintang tamu yang pastinya bisa memberikan informasi, bisa menambah pengetahuan, wawasan, dan apapun yang kita butuhkan. Topokan berasal dari bahasa Banyumas yang artinya obrolan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau Bapak Haji Jahroni MPDI selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyumas. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berbincang-bincang, mengobrol sedikit tentang Mansatu Banyumas, kemudian tentang bagaimana Bapak di Mansatu Banyumas. Alhamdulillah ini kita bisa menyempatkan waktu dalam rangka untuk memperbincangkan tentang kondisi Mansatu Banyumas yang nanti bisa diakses, diinformasikan kepada masyarakat. Ini terima kasih kami diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang madrasah ini. Baik Bapak, jadi kita sih sudah biasa ya Pak ya ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang santai. Ini juga bincang-bincangnya santai Bapak, tidak usah sepaneng. Tapi terus terang saya grogi Bapak. Karena biasanya kita bincang-bincang kan hanya bincang-bincang biasa, sedangkan sekarang kita berbincang-bincang di depan kamera. Ya betul. Iya. Saya sih biasa Pak bincang-bincang di depan kamera, tapi kamera CCTV. Jadi Bapak di Mansatu Banyumas itu sudah berapa lama ya Bapak? Alhamdulillah hampir 1,5 tahun ini Bu. Berarti sudah belum lama tapi sudah cukup mengenal Mansatu Banyumas. Ya bismillah, dengan waktu yang relatif singkat menurut saya, karena untuk mengetahui kondisi secara real Mansatu Banyumas itu kan butuh waktu. Artinya baik secara fisik maupun non fisik kita harus mengetahui secara detail sehingga program-program apa dalam rangka mewujudkan visi misi Mansatu Banyumas ini bisa terwujud. Salah satu caranya adalah dengan tadi mengetahui sejauh mana sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya sarana prasarana. Sebelumnya Bapak bertugas di Kebumen? Ya betul Bu, di Kebumen di 2 madrasah. Yang pertama di MTs Negeri 6 Kebumen, bertugas selama 5,5 tahun. Kemudian dipindah tugaskan di MTs Negeri 3 Kebumen, ya hampir 20 bulan. 20 bulan. Jadi Bapak asalnya dari Kebumen, kemudian ditempat tugaskan di Banyumas, pertama kali mendapatkan tugas yang jauh dari tempat asal, dari keluarga. Bisa diceritakan sedikit bagaimana perasaan Bapak? Ya memang apa ya, tidak punya mimpi sebenarnya. Artinya bahwa bahasa Jawane ini orang nyangka babar blas. Orang nyangka babar blas akan diberi tugas
di Banyumas. Ujuk-ujuk mak Iya, bedinduk ujuk-ujuk. Nah, saya pikir ya tetap di Kebumen. Kemudian, tapi karena ini tugas negara dan ini menjadi komitmen bagi seluruh ASN yang pada saat kita menandatangani sumpah jabatan itu kan bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini masih tetangga kabupaten, Bu. Tetangga kabupaten masih terjangkau ya. Masih bisa Bismillah, insya Allah masih bisa terjangkau seperti itu. Seminggu pulang pergi berapa kali, Bapak? Ya pokoknya gini, kita rutinnya ya 3 kali lah, 1 minggu 3 kali, masih terjangkau. Insya Allah tetap diberi kesehatan untuk bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, insya Allah. Ya. Dan sekarang cerita tentang visi misi di Man 1 Banyumas. Bapak itu kan rawuh di sini di Man 1 Banyumas itu sudah disodorkan dengan visi dan misi yang sudah jadi. Nah sekarang apa kiat atau komitmen Bapak untuk bisa mewujudkan visi misi tersebut, Bapak? Ya, terima kasih. Jadi setelah pelantikan, kemudian ada serah terima jabatan, hal yang pertama yang perlu kami lihat, kami pahami dan kami dalami adalah apa sih visi misi madrasah. Nah, ternyata kami sudah disodori dengan sebuah visi, yaitu unggul dalam prestasi, mandiri dan berakhlak mulia. Ini sebuah visi yang sangat visioner. Sangat visioner. Luar biasa. Ini menjadi sebuah tantangan bagi saya, bagaimana untuk bisa mewujudkan visi misi tersebut. Nah, langkah apa? Ya, tadi sudah di depan saya sampaikan. Pertama adalah kita menginventarisir sumber daya. Ya. Jadi yang pertama sumber daya manusia. Berapa jumlah guru, berapa jumlah tenaga kependidikan, kemudian dari aspek pendidikan berapa S1-nya, berapa S2-nya, kemudian linearitas dengan tugasnya bagaimana. Nah, ini harus kita petakan dulu. Berarti Bapak hafal ya anak buah Bapak siapa-siapanya, pendidikannya? Iya, harus itu dibaca dulu, didalami. Kemudian baru kita ke sumber daya sarana. Ya, kalau dua hal tersebut sudah bisa kita petakan, kita tinggal berdayakan. Dan alhamdulillah saat datang di sini melihat bahwa sumber daya manusia di Man 1 Banyumas itu luar biasa. Luar biasa artinya kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru ini sudah sangat luar biasa. Dan dari sisi apa ya istilah kompetensi, dan mereka sudah tersertifikasi, sudah guru profesional, banyak yang sudah guru profesional. Ini artinya itu salah satu apa ya, bahan yang bisa untuk menyukseskan bagaimana visi dari madrasah itu bisa tercapai. Nah, kemudian dari aspek sarana prasarana ini juga sudah sangat luar biasa, tinggal bagaimana kita mengoptimalkan di dua sumber daya tersebut sehingga ini betul-betul bisa mewujudkan visi misi madrasah. Nah, memang bukan hal yang mudah, dalam rangka untuk mewujudkan visi misi tersebut. Tetapi ini perlu memang ada gerakan bersama, ada kesadaran bersama bahwa visi yang sudah ditetapkan oleh madrasah ini menjadi tanggung jawab bersama. Dan maka kalimat pertama yang saya sampaikan ketika saya datang di madrasah ini di Man 1 Banyumas adalah bergerak bersama. Bergerak bersama. Sebab bagaimanapun seorang kepala madrasah menggerakkan, kalau tidak ada gerakan bersama, nonsen untuk bisa terwujud visi misi madrasah. Dan alhamdulillah selama 1 tahun kemarin kita sudah banyak prestasi
yang membanggakan, yang bisa kita apa ya bahasanya, bahasa Jawa ini dipamerakan ke masyarakat, ditunjukkan kepada masyarakat. Ini loh, Man 1 Banyumas mampu juga ada prestasi akademik maupun non akademik. Jadi memiliki daya saing. Memiliki daya saing. Ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua gini. Madrasah kalau kita ibaratkan sebuah warung, itu harus punya kekhasan. Betul. Harus di branding, bahasa kerennya itu di branding. Nah, kalau misalnya Bu Inayah mau ke warung, mesti ada sisi yang kuat di warung itu apa, sehingga ada daya tarik. Ini madrasah pun harus kita branding supaya menjadi sebuah madrasah yang oleh masyarakat itu apa ya, ketika berbicara Man 1, oh ini gitu lah. Nah ini alhamdulillah kita sudah mulai kita branding dari madrasah ini adalah madrasah apa istilahnya untuk fotografi. Jadi kita akan mengarahkan ke anak-anak yang memang berbakat di bidang fotografi, kemudian bidang yang lain kita upayakan. Maka mulai tahun kemarin kita sudah mencoba untuk mengelompokkan anak-anak yang punya potensi-potensi masih terpendam, kita kumpulkan, misalnya ada di bidang olahraga, kemudian di tahfidz, kemudian seni. Lah ini sehingga apa ya, kita selaku orang tua itu tidak merasa berdosa bahasanya. Bu. Kenapa? Karena kita sudah mengupayakan untuk mengembangkan potensi, minat dan bakat dari anak-anak tersebut. Selain potensi-potensi yang itu tadi non akademik, juga di Man 1 Banyumas ini ada potensi akademik yang dikembangkan dengan adanya kelas prestasi. Nah, betul ya gitu. Kemudian ada kelas prestasi mandiri. Enggak, pada masyarakat Bonggo ini di Man 1 Banyumas kita sudah apa ya, berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan cara apa? Bukan berarti kita memisahkan, tidak, tapi memberikan apa istilah peluang bagi anak-anak mengembangkan potensi dan bakatnya sesuai dengan apa yang mereka minati. Nah, untuk itu kita coba dengan kelas-kelas tadi sehingga anak-anak tersalurkan bakat dan minatnya. Bagus sekali. Semoga apa yang sudah kita rintis, kita usahakan mampu untuk semakin berkembang, kita dipercaya oleh masyarakat untuk mendidik putra-putrinya di Man 1 Banyumas ini. Insya Allah. Sehingga sebenarnya kata kuncinya dari tadi bergerak bersama. Kalau bergerak sendiri-sendiri nanti ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Iya, tidak nyambung. Tapi kalau bergerak bersama, bersinergi, ada kolaborasi, kemudian komunikasi juga diintensifkan, sehingga ketika ada hal yang terasa berat, insya Allah menjadi ringan dan mudah. Iya betul. Seperti kalau pepatah zaman dulu itu kan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu kan dari bergerak bersama, kita harus bersatu, saling bahu membahu, saling mengisi, saling melengkapi. Target yang ingin dicapai itu seperti apa, Bapak? Ya tadi, Bu, ukuran sebuah madrasah bisa katakan berkembang, maju atau tidak kan tadi bagaimana madrasah itu bisa mencapai visi misinya. Betul. Nah, visi misi itu disusun atau dibuat, disepakati ada jangka waktu minimal biasanya 4 tahun. 4 tahun. Nah 4 tahun itu apakah visi misi itu sudah bisa tercapai atau belum? Nah ini jadi tantangan bersama, tantangan bersama. Nah targetnya tadi kan divisi jelas ya, unggul dalam prestasi. Nah ini
prestasi apa yang mestinya akan diraih oleh madrasah, yang diinginkan oleh madrasah. Tentu ada prestasi akademik. Prestasi akademik ini pun berjenjang kan? Iya, betul. Ada tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan sampai tingkat internasional. Nah, ini yang perlu dipahami oleh seluruh warga madrasah ini. Untuk sampai saat ini untuk pencapaian itu sudah banyak ya Bapak ya? Ya sudah banyak, tapi perlu dipetakan. Artinya gini, yang contoh yang prestasi akademik tahapannya sudah sampai mana? Oh, iya. Apakah sudah bisa nembus nasional? Betul. Ini ternyata ya kita harus jujur. Iya, sudah atau belum? Nah ini belum kan? Berarti itu merupakan tantangan bagaimana kita bisa mencapai prestasi tingkat nasional. Nah, caranya bagaimana? Ya kita mengoptimalkan potensi yang ada di madrasah. Di dalam dulu kita optimalkan. Nah kalau ternyata sudah kok kita belum, ya kita gandeng pihak ketiga yang kompeten, yang sekiranya bisa menjadi sarana untuk bisa mencapai prestasi tersebut. Pembimbingan, katakan pembimbingan dengan dari perguruan tinggi atau dari lembaga lain yang profesional seperti itu. Kita harus berani, walaupun tentu ini harus didukung dengan biaya yang tidak sedikit. Tapi karena komitmennya tadi diunggul dalam prestasi, ini harus berani untuk melangkah itu. Kemudian di bidang non akademik kita sudah sampai mana coba? Alhamdulillah sudah bisa tembus provinsi. Ini kan raihan yang alhamdulillah yang luar biasa. Nah, hal yang seperti itu yang harus bisa dipahami oleh seluruh warga madrasah. Dan tantangannya ini ternyata di situ, Bu. Tantangannya sebenarnya apa ya istilahnya, belum semua warga madrasah menyadari tentang dan juga memahami bagaimana visi madrasah itu. Nah, insya Allah kalau semuanya ini memahami, misalnya tadi akan mau bergerak bersama. Kata kuncinya bergerak bersama. Ini, seperti senam lah ya Bapak, iya, bergerak bersama. Sejatinya ini apa ya, orang tua kita sudah jauh-jauh sebelumnya mengajarkan dengan dua kata itu, Bu. Bergerak bersama. Gotong royong. Iya, gotong royong itu. Artinya ketika gotong royong itu semuanya sudah mencakup semuanya di situ. Semuanya. Intinya kita dan itu filosofi orang Jawa di situ. Gotong royong kalau di dalam adat Jawa itu kan adat, terutama nenek moyang kita zaman dulu yang namanya gotong royong, sambatan itu ya, sangat ini. Nah, ini budaya-budaya itu harus kita gali kembali, kita kembangkan di madrasah, sehingga tadi betul sebagaimana Bu Inayah sampaikan, tidak berjalan sendiri-sendiri, ana sing ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, tidak ketemu di titik tengah yang sama. Karena pada dasarnya kita memiliki visi dan misi yang sama, sehingga harus bagaimana bergerak untuk mewujudkan visi misi tersebut. Visi misi itu kan dibuat bersama, disepakati bersama, bukan kepala madrasah yang membuat, yang menyusun. Itu sudah dirembuk. Ketika merembuk kan berarti sudah melihat potensi yang ada di madrasah supaya bagaimana visi misi tersebut bisa tercapai. Untuk mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dari Bapak supaya bergerak bersamanya ini bisa diwujudkan demi tercapainya visi misi. Ya, begini, jadi dalam rangka mewujudkan itu, satu tadi kita harus mempunyai kesadaran dan pemahaman yang sama, saling bersinergi, saling berkolaborasi. Satu. Kemudian yang kedua, kita itu sebenarnya
kalau mau menyadari atau tidak, itu kita sebagai pelayan, Bu. Betul sekali. Karena sebagai pelayan harus mampu melayani yang baik. Jadi pelayan baik. Siapa yang kita layani? Ya, seluruh peserta didik yang ada di madrasah. Nah, pertanyaannya apakah selama ini kita sudah melayani dengan baik atau belum? Bentuk pelayanannya apa? Ya, proses pembelajaran. Asal kita sudah melayani dengan semaksimal mungkin, bagaimana proses pembelajaran itu bisa dikembangkan sehingga anak-anak bisa paham, ini insya Allah visi misi madrasah itu bisa tercapai. Dan yang utama, bahwa karena kita sebagai guru, bahwa kehadiran guru itu mutlak diperlukan di tengah-tengah peserta didik. Tidak bisa digantikan oleh apapun. Dan kita itu tidak hanya mengajar, tapi mendidik. Kalau mengajar, anak bisa googling saja sudah materinya lebih lengkap dari apa yang disampaikan oleh guru. Internet menyediakan segalanya, dari yang baik sampai yang buruk ada semuanya. Makanya kewajiban kita di samping mengajar, utamanya adalah mendidik. Nah, kata kunci mendidik, guru itu harus bisa sebagai suri toladan bagi anak-anak kita. Itu, Bu. Ya. Luar biasa sekali perbincangan kita pada kali ini. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, waktu yang disempatkan untuk berbincang-bincang dengan saya di Pojok Topokan. Demikian obrolan kita pada kali ini dengan Bapak Haji Jahroni MPDI selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyumas. Kita berjumpa lagi pada obrolan-obrolan selanjutnya dengan saya Inaida Mehati di Pojok Topokan, berjuta cinta untuk negeri bersama Man 1 Banyumas Sekti.